Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol akhwat al hadirat al mubarakat insyaallah taala. Tidak ada ungkapan utama pertama yang kita aturkan kecuali pujian, sanjungan, syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala. Karena besar nikmat yang Allah berikan, luasnya rahmat Allah, terusnya rahmat Allah, paling sayangnya Allah, dan Allah lebih menyayangi kepada hambanya daripada hamba menyayangi diri sendiri. Makanya tugas kita bersyukur dan bersyukur, mengakui besarnya nikmat. Kita ungkapkan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus sholihat, bekerja keras mewujudkan menggunakan nikmat untuk nambahi ketaatan kita. Tema kajian kita kali ini dari himpunan hadis di Arba'in Nawawi nomor 30. Insyaallah kita kaji duluan, nanti bila ada masalah berkait dengan Ramadan, mungkin pada sesi yang kedua bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan supaya yang butuh kita angkat itu memang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yang pertama dari materi yang ada, kita baca hadis yang ke-30. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Abu Sa'labah Al-Khushani sebagai seorang sahabat yang meriwayatkannya. Isi dari pesan beliau ialah innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha tinggi. Ketika kita sujud, kita berada pada posisi paling rendah. Di tubuh kita wajah paling tinggi, itu tempatnya di kepala. Ketika sujud ditempatkan yang paling rendah sejajar dengan telapak kaki. Karena ketika kita sujud di lantai biasa kita injak-injak. Artinya itu apa? Tadallul wal khudu', merendahkan diri. Kita betul-betul rendah, enggak ada harga di sisi Allah. Makanya kita siap tunduk untuk Allah zat yang maha tinggi. Makanya sujud itu bolehnya hanya kepada Allah. Puncak rendahnya kita dikala sujud untuk menghamba kepada Allah zat yang maha tinggi. Di mana Allah Ta'ala? Di mana Allah berdomisili? Allah sendiri telah menjelaskan tentang dirinya dan kita tidak bisa menjawab dengan indera kita.
Tetapi Allah yang menjelaskan tentang dirinya sendiri dengan firman-Nya sebagaimana di surah Toha, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman di atas arsy beristiwa. Apa itu arsy? Makhluk sing paling gawedhe, makhluk sing paling tinggi. Andaikan kita mampu menempuh bumi yang kita pijak menuju ke arsy, butuh waktu berapa lama? 50.000 tahun. Panjang enggak? 50.000 tahun. Luar biasa ketinggiannya. Kalau gitu kita amat sangat rendah sekali. Itu namanya Ta'ala Maha Tinggi, Al-A'la, zat yang Maha Tinggi. Sementara Allah masih ada di atasnya lagi tanpa menjamah. Tanpa menjamah. Ba'inun an khalqih, lepas dari makhluknya. Enggak seperti kita duduk di atas kursi, berarti kita bersandar pada kursi. Sudah siap duduk, kursinya diambil. Apa yang terjadi? Ngeblak. Ketika arsy tidak ada, Allah tidak jatuh. Kenapa? Allah tidak bersandar pada arsy. Itu namanya zat yang Maha Tinggi. Loh, katanya Allah itu bersama dengan makhluk. Iya, gimana? Semua makhluk itu berada di jari Allah. Semua makhluk berada di jari Allah. Berarti agungnya Allah dan kecilnya makhluk. Pendengaran Allah menjangkau semuanya, penglihatan Allah menjangkau semuanya, ilmu Allah menjangkau semuanya, kekuasaan Allah menjangkau semuanya. Ya sudah, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Itulah Allah zat yang Maha Tinggi. Maka kita supaya mengakui ketinggiannya dan sadar kerendahan kita. Makanya tidak ada jalan keselamatan kecuali kita tunduk dan patuh, merendahkan diri dan menghamba kepadanya. Sehingga apapun ketika Allah membuat ketetapan, tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Saya siap mendengar, saya siap taat. Tidak usah bertanya, yang ada sami'na wa ata'na, lalu mengerahkan ketaatan segenap kemampuan. Dan kita memperbanyak istighfar karena kelemahan kita semuanya. Itulah prinsip muslim berhadapan hukum Allah adalah sami'na wa ata'na mastata'na ghufranaka. Saya siap mendengar, saya siap taat, saya siap mengerahkan semua daya yang ada dan memperbanyak istighfar karena terlalu banyak kekurangannya. Itu sikap kita menghadapi ketetapan hukum Allah. Karena tidak ada pilihan kecuali itu. Sebagaimana Allah menjelaskan, "Makana lil mu'minin wal mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah." Enggak boleh untuk orang iman yang laki-laki, enggak boleh untuk orang iman yang berumpun perempuan, enggak boleh untuk orang beriman semuanya, laki-laki maupun perempuan. Ketika Allah membuat sebuah ketetapan, mereka masih pilih-pilih. Kalau kita belanja tawar-menawar, bolehkah kita menawar? Ngapunten, reginipun pinten. Ngapunten selangkung ewu. Ngapunten upawi gangsal 18 mawon dos pundi. Nate nyang-nyangen apa dereng? Napa belanja serba harga pas? Lek kula riyen nate nderek mbok teng pasar pas cek cilik niku lek ngoten niku sing nawakane ngapunten reginipun seminten. Tiang sepah nggih ngapunten kaparenga kula badhe matur napa upami seminten mawon dos pundi. Selalu diiringi dengan minta maaf. Nah sekarang nggak ada, yang ada harga pas.
langsung masuk swalayan mau menengen jipuk yang kasir sing muni duwite ngoten iki. Kita kembali, nggak boleh buat laki-laki, mukmin perempuan ketika Allah memberikan kata tam, cik menawar, cik ngenyam, nggak boleh. Yang ada adalah sami'na wa ata'na mastata'na ghufranaka, siap mendengar, siap taat, mengerahkan segenap kemampuan dan memperbanyak istighfar. Memang kita banyak kekurangan. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala faradha, mewajibkan, faraidha, beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, kamu jangan membikin kewajiban dari Allah tersia-siakan. Allah membuat ketetapan, membuat kewajiban, jangan sampai disia-siakan. Misalnya nopo, kita punya kendaraan, jangan dibikin sia-sia. Nopo, contoh kendaraan disia-siakan. Panas kepanasan, udan kudanan, diselehne pinggiran dalan, dipek wong ya kono-kono, butuh ya ora butuh. Ketika dibersihkan tenaga pembersih ya wis, itu namanya menyia-nyiakan. Nggak ngereken, nggak tanggap, nggak peduli, nggak menjaga, itu nggak boleh. Masa ketetapan Allah, kita yang lemah butuh kepada Allah, ketetapan Allah itu untuk mengangkat derajat, ternyata kita diangkat derajat nggak mau. Ini kira-kira bila kita mendapatkan hadiah, ngapunten Pak, Bu, ini ada sedikit hadiah, per orang mendapatkan hadiah 1 juta. Langsung diambil nopo kono, selehno pinggiran dalan kono. Terus pundi? Langsung dipun tampil nopo kono, kayak nopo pinggiran dalan kono. Terus pundi? Langsung diambil kan? Menapa? Merasa berharga. Nggak mungkin, letakkan di situ. Lihat dia kamu bawa diko, uang gimana? Biyen nih. Nggak mungkin kita mengatakan begitu. Langsung disambut dengan penuh penghargaan. Kalau uang 1 juta saja kita sudah menyikapi kayak begitu, lah kewajiban dari Allah itu kalau diuangkan pinten. Ketika seorang hamba menghamba kepada Allah, bentuk penghambaan yang disuka oleh Allah itu adalah bentuknya kewajiban. Sementara kewajiban itu bukan beban, tapi kewajiban itu pemberitahuan. Fadilahnya sangat besar. Iki wajib, iki wajib, iki wajib. Itu Allah membebani atau memberitahu itu penting. Ingkang pundi? Iki wajib, iki wajib, iki wajib. Itu Allah membebani atau menjelaskan ini penting. Itu penting. Bukan Allah itu membebani. Lah wong Allah itu tidak butuh kepada hamba. Hamba yang butuh kepada Allah. Makanya Allah mewajibkan itu bukan beban, tetapi Allah memberitahu itu fadilahnya besar. Yang bila kita sadar itu fadilahnya besar, kita nanti akan ringan tandang. Fadilahnya besar, kita tertarik, ringan nggak kita mengerjakannya? Pasti akan ringan. Nyapa semangat kok semprintil men. Nah gitu kan ya. Karena tertarik fadilahnya yang luar biasa besar sehingga berduyun-duyun. Atas wonten Surabayaan pas waktunipun dum-duman zakat, yang diberikan kartu untuk mengambil zakat itu datangnya males atau lomba. Lomba nganti oyo-oyoan. Padahal itu kan enggak sampai 1 juta kan, tapi semua menganti seperti itu. Nah, sementara kewajiban dari Allah itu nilainya tidak bisa dihitung.
Makanya tidak ada alasan kita itu bersikap menelantarkannya, tapi harus menyambut, mengharap, menghargai, menjaga sebaik-baiknya. Nah begitu. Kewajiban apa? Ya kewajiban cari ilmu syar'i, kewajiban bertauhid, kewajiban bagusnya wudhu, kewajiban khusyuknya sholat, kewajiban menutup aurat, kewajiban untuk zikir, kewajiban untuk ikhlas, kewajiban untuk banyak memberikan maaf, kewajiban untuk menyambut panggilan Allah. Itu fadilahnya besar, sambut dengan semangat, ngungkuli pitik luwe dipun celuk kur terus pundi langsung meibur ngoten nggih, saking semangate. Mestinya kita menyambut panggilan Allah itu lebih semangat daripada itu. Jangan ditanggapi dengan males-malesan. Wa hatta hududan, dan Allah hatta memberikan batasan-batasan hududan hukum. Ini halal, itu haram, itu boleh, itu tidak boleh, itu diridho, itu dibenci, itu penghantar surga, itu penjerumus ke neraka. Ada batasan-batasan hukum seperti itu. Dan kita sudah cukup banyak tahu. Kita sudah cukup banyak tahu. Wajibnya kita cari ilmu, wajibnya ikhlas, wajibnya bertauhid, wajibnya menegakkan sholat. Haramnya kebodohan, haramnya kesyirikan, haramnya kebid'ahan, haramnya akhlak yang tercela, haramnya dusta, haramnya zina, haramnya riba, haramnya mengadu domba, dan macam-macam. Kalau membuat batasan-batasan hukum seperti itu, Fala tak tadua, jangan kamu melanggarnya. Halal halalkan, haram haramkan. Jangan halal diharamkan, haram dihalalkan. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan beberapa hal. Fala tantahuka, jangan kamu langgar perkara yang diharamkan. Awas ini haram, awas ini bahaya. Stop. Nah, senada dengan itu. Ada lampu merah mandek, gitu kan? Dan bahasa yang semisal. Stop, nggak boleh jalan lewat sini. Belok kanan, belok ngiri. Itu ada perkara yang diharamkan. Ketika orang berduyun ke neraka, itu disilahkan masuk atau dihadang. Ketika orang berduyun-duyun, geruduk ke neraka, itu disilahkan masuk atau dilarang. Didandangi oleh malaikat. Loh, nyapo kok mrene? Alam ya'tikum nadhir, kamu emangnya belum pernah diberi peringatan ya? Ini kan jalan bahaya, jangan masuk sini. Sudah diberitahu belum? Sudah. Kenapa? Kami dustakan. Ya wis. Dia mengira kena, panggah berot-berot, colne, kerutuk-kerutuk, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perkara yang diharamkan jangan dilanggar. Haramnya syirik, gamblang. Haramnya bid'ah, gamblang. Haramnya harta riba, gamblang. Haramnya dusta, gamblang. Haramnya buka-buka aurat di luar rumah juga sangat jelas. Haramnya pergaulan bebas, nanti bisa mengantar kepada perzinaan. Itu kan sudah sangat gamblang keharamannya. Makanya jangan melanggar. Wasa kata an asya'a, dan Allah mendiamkan banyak hal. Napa? Yang Allah memberikannya, kemudian Allah nggak banyak bicara, secara umum menyilahkan. Kono-kono, silahkan. Apa itu secara umum yang Allah silahkan seperti itu? Dunia bersama isinya. Apa itu?
dunia bersama isinya. Sebagaimana Allah jelaskan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah lah yang menciptakan bumi bersama isinya untuk kamu. Allah bikinkan langit, bikinkan bumi, turunkan hujan, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berbagai macam hewan, kekayaan alam, silahkan itu untuk kamu. Ketika sholat telah selesai, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Kamu telah selesai sholat, silahkan kamu bertebaran di bumi untuk mencari rezeki yang halalan thayyiban. Halal lagi memuaskan. Jadi barang yang halal itu ada yang memuaskan, ada juga yang halal kurang memuaskan. Nopo contoh barang halal ning boten memuaskan? Perceraian tidak ada sebab syar'i, itu halal tapi paling dibenci. Halal tidak memuaskan. Makanya tugas untuk kita semua adalah ambil yang halal yang memuaskan. Maka daripada itu, perkara dunia yang hukum asal itu mubah, halal, lepas pantangan, disilahkan keluar, ambil, secara umum itu adalah halal dan didiamkan. Yang haram, yang bahaya itu jumlahnya tidak banyak. Apa? Benda-benda di alam yang itu diharamkan karena bahayanya. Napa mawon? Babi. Napa basa Jawane babi niku? Celeng. Binatang disembelih darah mengalir, itu haram. Meleh sapi, meleh wedhus, meleh pitik, darahnya ditampung, jenenge didih. Sering ya dijual di warung-warung. Haram itu. Yang ketiga, binatang disembelih dalam rangka keberhalaan. Orang mati beleh-beleh nih. Rowe kendaraan tinggi tunggangan si mayit meniti di atas jembatan. Ngoten-ngoten niku akidah. Kecilan saya di desa-desa itu masih cukup banyak. Setiap kematian mesti dibeleh-beleh nih. Bila belum selesai, belum makan itu belum diberangkatkan. Ibu-ibu sing ngelayat ketika berangkat membawa beras, gula, minyak. Ketika pulang wadahnya diisi daging. Namanya daging nopo? Daging kalaan. Itu penyembelihan itu atas nama berhala. Karena itu akidahnya ialah rohnya binatang tinggi tunggangan si mayit ketika nyebrang di atas jahanam. Itu kan agama ngarang kan? Itu kan agama ngarang. Itu bisikan setan. Itu tidak diizinkan. Senada dengan itu, makanya acara-acara penyembelihan yang seperti itu masuk kategori penyembelihan dalam rangka keberhalaan. Sekarang kita lihat dulu penyembelihan sing halal, penyembelihan napa mawon. Satu, penyembelihan nggih lawuh setiap hari. Mbeleh pitik dan melawuh, monggo. Mbeleh pitik kangge pedagang didol, monggo. Bismillah boleh jual. Beleh pitik wonten tamu kangge memuliakan tamu, silahkan. Menyembelih binatang karena ingin syukuran dapat rezeki melikah, ingin berbagi makanan berlauk daging, silahkan. Itu namanya syukuran, itu mubah. Menyembelih untuk bayi hari ke-7, namanya pun apa? Akikoh, itu hampir wajib. Menyembelih ketika Idul Adha, ada yang mengatakan wajib. Menyembelih untuk orang yang haji tanggal 10 untuk haji tamattu maupun haji qiron, atau mereka yang terkena denda
harus menyembelih, itu wajib. Itu contoh-contoh penyembelihan. Tapi kalau penyembelihan untuk acara manggulan, penyembelihan untuk acara tingkepan, penyembelihan untuk acara brokohan, penyembelihan untuk acara sepasaran, napa malih persepasaran, selapanan, napa malih telonan, napa malih pitonan, napa malih setahunan, napa malih ketika kematian sebelum berangkat beleh nih sampai 7 hari, hari ke-40, hari ke-100, 100 lagi, 1000 nih, kemudian setahun sekali, atau ketika hendak petik ke sawah juga membuat acara seperti itu, sembelihan untuk Dewi Sri. Itu contoh-contoh penyembelihan atas nama berhala. Itu contoh penyembelihan atas nama berhala. Itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Termasuk perkara yang dilarang adalah binatang berkuku tajam dari binatang buas, binatang bertaring dari binatang buas. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Nggak maslahat. Termasuk kucing, termasuk anjing, itu diharamkan. Termasuk burung alap-alap dan burung-burung lain pemakan bangkai. Termasuk juga binatang yang nggak boleh dibunuh. Kenapa mohon binatang nggak boleh dibunuh? Semut, tawon, kodok, burung kecil. Makanya kita jangan bikin botok tolo, itu namanya tawon, tidak boleh dibunuh. Termasuk binatang-binatang yang menjijikkan, karena itu membahayakan. Atau bahasa yang semisal. Termasuk bangkai. Bangkai yang boleh itu bangkai laut dan walang. Kalau bekicot ditanyakan enggak? Bekicot itu termasuk walang mboten? Biasanya tiang sing ngolah bekicot niku dibeleh mboten? Pun pasti panjenengan memastikan bekicot mboten nanti dibeleh. Sak Sumerap kula niku graujuk banyu panas, terus bekicotnya pating telolor metu, atau digraujuk banyu uyah wonten drim, padha keluar kabeh mati, kemudian dibedeti. Enggak dibeleh kan, dan itu bukan tawon. Bukan apa? Bukan belalang. Pada itu ada syaratnya itu disembelih. Mana penyembelihannya? Itu termasuk bangkai, tidak diperbolehkan. Jadi perkara-perkara yang diharamkan itu tidak banyak. Sementara yang paling banyak itu adalah Allah diamkan. Memang Allah telah silahkan. Itu untuk kamu. Segera butuh maslahat, ambillah. Selagi itu tidak diharamkan, dan yang haram itu tidak banyak. Itu namanya wasa kata an asya'a, Allah banyak mendiamkan beberapa hal. Kenapa Allah diamkan, tidak disebutkan hukumnya? Rahmatan lakum, itu karena hendak memberikan kelonggaran kasih sayang kepada kamu. Ghaira nisyanin, bukan karena lupa. Maka daripada itu fala tabhasu anha, kamu jangan membahas-bahasnya. Yang ada butuh ambil, nggak butuh ya wis, nggak usah dibahas-bahas. Selesai pembacaan hadis dari Abi Sa'labah Al-Khusani, Hakama Al-Muhaddisu, ahli hadis telah menjelaskan hukumnya. Hadisnya hasanun, derajatnya bagus, bi syahwati, banyak saksi. Takhrij yang mengeluarkan hadis ini, di sana ada Imam Daroqutni, ada Imam Hakim, ada Imam Baihaqi.
Sekarang syarah ringkas, keterangan ringkas. Karena ada An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu kasrota su'ali. La yuhibbu tidak suka kasrota su'ali, memperbanyak tanya. Napa basa Jawi ini memperbanyak tanya niku? Kakian takon ngoten iki. Jadi tugas kita itu mendengar, renungi, pahami. Sekira sudah jelas, baik tinggal dikerjakan, elek tinggal ditinggalkan. Jangan sampai nggak mau memahami, hanya tanya saja. Mbok ya mikir toh ngono ki kok dipahami. Ketika sudah paham, jangan tanya untuk lari. Karena sering sudah jelas syariatnya, tanya untuk lari. Bukan tanya untuk paham. Kalau tanya untuk paham supaya bisa beramal itu diperintahkan. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli ilmu dikala kamu tidak tahu. Tapi kalau tanya itu tanya untuk mengingkari, itu tidak boleh. Makanya ada masalah, pikir, renungi, minta kepada Allah, fahamkan saya. Bila sudah paham, laksanakan apa yang jadi kewajibannya, untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan. Jalan surga untuk dikerjakan, jalan neraka untuk ditinggalkan. Bila betul-betul pangkat dipikir gak paham-paham, tanya untuk paham silahkan. Tapi bukan untuk memperbanyak tanya. Biasanya memperbanyak tanya itu cara untuk lari. Contoh kisahnya Bani Israel ketika mereka itu punya kasus sebuah keluarga kaya raya sekali nggak punya anak, lalu mengambil keponakannya jadi anak angkat. Akhirnya juga mendapatkan pembekalan bahkan jadi pewaris. Karena ambisinya orang tua angkatnya itu malah dibunuh. Niku jenenge diweki ati cek ngrogoh rempolo, dienakne cek kurang enak. Nggak mau diuntung orang kayak begitu. Bahaya sekali. Kemudian dia bikin rekayasa apa? Dibuang ke rumah tetangga, langsung menuduh kalian membunuh orang tua kami. Wah, elek nemen nggih akhlake nggih. Elek banget akhlaknya. Akhirnya mereka merasa tidak membunuh, akhirnya mereka protes. Akhirnya masalahnya dibawalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Musa. Kenapa? Perintah Nabi Musa untuk menyelesaikan kasus itu. Itbahu bakorotan. Gampang niku, sembelihlah sapi betina. Gamblang mau mboten gamblang? Sembelihlah sapi betina. Gamblang atau kurang gamblang? Sangat gamblang. Sapi betina yang gimana? Terserah, yang penting sapi betina. Walaupun tuh harganya super murah, terserah, yang penting sapi betina. Walaupun itu yang tak tahulah harganya berapa. Yang penting itu sapi betina. Belen. Tanya mereka bukan tanya untuk paham, tapi tanya untuk melarikan diri. Tanya saja, napa pertanyaannya? Yang sifatnya seperti apa, warna seperti apa, yang anunya gimana, anunya gimana, anunya gimana. Loh, kakian tanya kayak begitu untuk apa? Akhirnya jawabannya semakin memberatkan mereka. Andaikan mereka tidak berucap insya Allah, nggak bisa. Dan ternyata itu mahal sekali. Hanya ada satu sapi itu milik si yatim.
yang oleh orang tuanya dilepaskan. Ya Allah, ini modal untuk anakku ketika dewasa. Sapinya itu indah sekali dan tidak bisa ditangkap oleh para pemburu. Akhirnya ketika anak itu sudah dewasa, akhirnya ke hutan karena bisa melaksanakan tugas untuk mencari, dan jinak sapi itu. Itulah yang mereka membeli. Pinten regane? Sak bobot awake diganti duit. Pinten? Pamane sapine bobote pinten? 500 kilo. 5 kuintal. Duit ratusan ribu, bobotnya 5 kental, berapa kalau dihitung? Wah, gak karuan. Itu contoh memperbanyak tanya bukan untuk paham, tapi tanya untuk menyangkal. Itu perkara yang dibenci. Makanya Nabi SAW tidak suka kepada orang yang memperbanyak tanya. Tugas kita bila sudah syariat, sami'na wa ata'na mastata'na ghufranaka, siap mendengar, siap taat, mengerahkan kemampuan dan banyak istighfar. Itu Nabi SAW tidak suka memperbanyak tanya. Anil asya'i, tentang hal-hal alati yang abahaha, memubahkannya, membolehkannya Allah lil insani, untuk manusia. Wa yakhsha, dan Rasul takut, ayyuharrimahallahu, akan yuharrima, mengharamkan ha kepadanya Allah. Rasul khawatir Allah mengharamkannya. Semula tidak diharamkan, kamu banyak tanya, akhirnya berubah menjadi haram. Nah, ini enggak disuka. Min ajil as'ilah, dari sebab pertanyaan, al-mutakallifati, yang membebani. Itu perkara yang tidak disuka orang yang seperti itu. Wa hadzal hadisu fiha, pada hadis ini ada beberapa faedah. 1, an-nahyu anit takallufi fil masail. An-nahyu, pelarangan, hukumnya haram. Anit takallufi, dari memberatkan diri, fil masail, di dalam urusan. Agama itu mudah. Tidak disuka orang beragama ngengel awak. Tersebut agama itu mudah. Sudah jelas Qur'annya, sudah jelas hadisnya, sudah jelas tafsirnya, tinggal mengamalkan. Termasuk sholat jenazah niku gampil napa ngrekaos? Gampil. Terus pundi sholat jenazah? Sudah ditata, sopnya dibikin 3 baris minimal, lalu menghadap ke jenazah, searah kepala atau tengah badan, tinggal laki atau perempuan, langsung takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah, takbir Allahu Akbar. Baca sholawat, kayak sholawat di dalam sholat. Baca Allahu Akbar, doa Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'afu anhu, dan seterusnya. Allahu Akbar, langsung salam atau diisi doa dulu. Selesai. Itu namanya mengikuti dalil. Kalau takalluf gimana? Ngeboti awak. Sebelum sholat zikir dawa. Dari mana itu? Ngarang. Sesudah sholat zikir dawa lagi. Dari mana itu? Ngarang. Itu namanya takalluf, ngenek-ngenekake agama. Itu dilarang, nggak boleh. Agama sudah cukup, nyapa ndak nambah-nambahin, ndak ngurang-ngurangi. Adakah Nabi mengadakan peringatan nuzul Quran? Belum dijumpai. Adakah Nabi mengadakan percontohan memperingati hari kelahiran mulutan? Belum dijumpai. Adakah Nabi SAW Jumatan adzannya 2 kali? Enggak ada. Bila perlu 2 kali itu karena
masyarakat luas dikirim muadzin ke pasar sana, ke pasar sana, ke pasar sana. Itu untuk memberitahu Jumatan. Itu kalau perlu butuh double begitu. Sekarang kan nggak butuh kan? Masjidnya wakeh, pengeras suara terpantau, jalan mudah, kendaraan ada, kan nggak dibutuhkan. Itulah diantara contoh-contoh takalluf, ngenek ake agama. Tidak merasa cukup dengan Al-Quran, nggak merasa cukup dengan As-Sunnah, nggak merasa cukup sebagaimana praktek para sahabat yang nompo opo enei tanpa nambahi, tanpa ngurangi. Itu an-nahyu anit takallufi fil masail, pelarangan membebani diri di dalam banyak hal. Agama ngengel awak itu tidak diperbolehkan. Termasuk ibadah ngarang itu namanya mempersulit diri. Napa bahasa Jawane? Ngengel awak. Wonten mriki wonten bahasa ngengel awak. Jamaah yang kedua, usulan wa furu'an liddin. Wa dzalika an ahkamallahi arba'atu aqsam. Faraid, maharim, hudud, maskut anha atau mas'ud anhu. Jamaah Nabi menghimpun usulan, ada perkara-perkara pokok, wa furu'an, dan ada perkara-perkara cabang lidin untuk agama ini. Jadi agama itu ada bagian pokok, ada bagian cabang. Bagian pokok niku kalau rumah fondasi, bagian cabang itu pasang tembok, atap, dan aksesoris. Ketika fondasi kuat, tembok sudah, atap sudah, lengkap dengan aksesoris, rumahnya siap dihuni. Tapi mboten usah boyongan ya. Wonten nggih masyarakat ada acara boyongan. Ditugasi orang masuk di rumah, ditugasi keluarga membawa perangkat, alat dapur, alat tidur, bantal guling, selimut, kon ngetut nih Mbah Dukun, kemudian dipamit nih, "Nuwun, monggo. Napa kepareng kula badhe nganger wonten dalem mriki?" "Wah, monggo." Iku jane minta izin kepada jin penunggu rumah. Jin penunggu rumah niku sinten namine? Dasim. Jadi minta izin datang Mbah Dasim. Niku jin niku. Lek ra ngono jereke omahe enggak ngrasani didendeni. Sare ranjange dirok. Renek lindu kursine obah kabeh. Lampu enggak ada, angin bergoyang-goyang. Didendeni malah gak kerasan jereke angker. Nyapa? Dhisik rene enggak pamitan nggone Mbah Dasim. Itu kan setan minta disembah. Itu juga termasuk perkara sing ngengel. Kenapa kita pindah rumah nggak cukup masuk rumah dengan doa? Napa doa masuk rumah? Bismillah walajna, Bismillah kharajna, wala rabbina tawakkalna. Lalu salam, lainnya uangnya assalamualaikum, kalau nggak ada salam, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Bismillah masuk, pintu buka bismillah, pintu tutup bismillah, rumah banyak untuk sholat baca Quran, sudah anti jin, jinnya rabetah. Bila rumah digunakan sholat dan membaca Al-Quran, makanya masuk rumah buka bismillah, tutup dengan bismillah, setannya bencon nyelonong ikut masuk. Karena setan itu nunggu sapa-sapa masuk rumah kok enggak bismillah, nyelonong. Sehingga nginep ram bayar. Kita gawe omah niku ngagekno mas setan. Enggak kan? Makanya kalau enggak baca bismillah itu ngagekno mas setan. Makan enggak bismillah, setannya ikut ngeroyok makan. Kebutuhan suami istri enggak bismillah, setannya melu pisan.
gak karu-karuan. Itu cukup dengan bismillah selesai. Kenapa bikin acara boyongan? Itu namanya ngengel awak. Islam mendiamkan, dek gawe peraturan dewi. Nah ini bahaya ini. Kemudian pokok agama dan cabangnya di sini diperinci ada 4. 1. Faraid, ada yang berhukum wajib. 2. Maharimu, ada yang punya hukum haram. Yang ketiga hududun, tentang undang-undang yang boleh dan yang tidak boleh bersama hukumannya. Wa maskut, dan perkara yang didiamkan. Dan semuanya itu diperinci dengan dalil. Tugas kita tinggal mempelajari dalil. Sing wajib apa wae, sing haram apa wae. Ya di situ ada peraturan undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya. Itu perbuatan kriminal sing gak oleh apa wae. Dan perkara yang didiamkan tentang keduniaan itu bila tidak dibahas gak usah dibahas-bahas. Berikutnya nomor 3. Wadzalika yajma'u ahkamaddin kullaha. Wadzalika, dan poin di atas 4 poin, kewajiban, perkara yang haram, undang-undang, dan perkara yang didiamkan. Yajma'u menghimpun ahkamaddin, hukum agama kullaha total. Jadi agama itu ketika diklasifikasi isinya 4. Semisal sepeda motor niku lek dilihat susunan sing paling penting ada berapa? 3. 1 ban, 2 rangka, 3 mesin. Sudah kan? Enak ban, enak rangka, enak mesin, selesai kan? Nah begitu. Jadi agama itu isinya kewajiban-kewajiban, perkara yang diharamkan, undang-undang yang supaya ditaati, dan perkara yang didiamkan. Mencakup 4 hal itu sudah isinya agama. Man amila biha, siapa yang mengamalkannya, faqad haza, dia telah memperoleh as-sawaba, pahala. Wa amina, dan aman minal iqabi, dari siksa. Li'anna man adda, li'anna karena sesungguhnya man orang yang adda menunaikan al-faraidho, kewajiban-kewajibannya, wajtanaba, dan menjauhi al-maharima, perkara yang diharamkannya, wa waqafa, dan mandek indal hudud, ketika ada pager, aja rono, mandek, stop, mandek. Wa taroka, dan meninggalkan al-bahasa, membahas-bahas, amma ghaba anhu, amma dari apa yang ghaba anhu, ghaib darinya. Mandek, nggak usah membahas barang yang nggak dibahas. Allah mendiamkan, menengok. Faqatis taufa, maka dia telah menyempurnakan aksamal fadli, bagian-bagian keutamaan. Wa aufa, dan telah menepati hukukot dini, hak-hak agama. Li'anna syariat, karena syariat, la takhruju, tidak keluar, an hadil anwa'i, dari macam-macam al-madhkurati yang telah disebutkan. Jadi agama itu unsurnya 4 tadi. 1 kewajiban-kewajiban, 2 perkara-perkara yang diharamkan, 3 undang-undang, yang keempat perkara yang didiamkan. Itu intisarinya agama terklasifikasi menjadi 4 kelompok besar itu. Terakhir kita masuk kepada fawaid hadis, faidah kandungan hadis ini apa saja. Sempat tertulis ada 3. 1. Islam sudah sempurna, terjaga, dan bisa diamalkan kapan saja. Itu nomor 1. Islam sudah sempurna, terjaga,
dan bisa diamalkan kapan saja. Kapan Islam mulai sempurna? Nabi dakwah selama 30 tahun. Kok 30 tahun toh? Pinten? 23 tahun dengan meninggal wahyu sudah mandek, itu menandakan sudah sempurna. Sudah dipraktekkan Nabi bersama para sahabat. Itu sudah sempurna. Enggak ada yang butuh ditambah, tidak ada yang butuh dikurangi. Allah mengokohkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agamamu saya bikin sempurna. Sudah. Yang ada tinggal dipahami, sudah ada petunjuk cara memahami dan mengamalkan, didakwahkan, istiqomah, selesai. Dan itu terjaga. Enggak akan sukses orang yang merusak. Buktinya Al-Quran 30 juz terjaga mboten? Enggak murni Quran, hadisnya terjaga kesahihannya. Dakwahnya enggak mandek-mandek. Termasuk ngaji kita kali ini tuh ngaji opo enei. Andaikan 5 ya 5, enggak dikurangi dadi 4, mbok ditambah dadi 6. Salat jenazah 4 takbir sudah, 4 takbir selesai sudah, enggak enak sebelumnya, enggak ada sesudahnya. Salat Allahu Akbar ketika sudah siap, ya sudah. Enggak usah membaca ini itu. Ketika berpuasa sudah siap, besok puasa makan sahur. Ya sudah, hati sudah mantap puasa, makan sahur, puasa, tidak ada ucapan-ucapan tertentu. Itu namanya Islam itu sudah sempurna, terjaga, bisa diamalkan kapan saja. Makanya tidak usah ditambah dan jangan dikurangi. Nomor 2, fungsi akal untuk memahami Islam dengan manhaj, punya makna metode yang sudah ditetapkannya. Apa fungsi akal? Memahami Islam dengan metode, dengan cara yang sudah ditetapkannya. Apa itu? Al-Quran ditafsirkan dengan hadis yang sahih, diamalkan serta didakwakan seperti sahabat. Quran itu 30 juz, oke. Hadis-hadis jutaan masih terhimpun. Ketika memahami sebagaimana para sahabat dulu paham dan beramal. Makanya kitab-kitab peninggalan ulama tempo dulu itu gamblang ketika dibaca. Itu fungsi akal, nggak boleh akal untuk ngarang-ngarang. Fungsinya untuk memahami Islam dengan metode yang sudah ditetapkan tadi. Apa tadi metodenya? Al-Quran ditafsirkan dengan hadis yang sahih, diamalkan serta didakwakan seperti para sahabat. Nomor 3, sebab kehancuran umat. Apa? Banyak tanya dan membahas yang sudah jelas. Banyak tanya dan membahas yang sudah jelas. Kakian tekok, tinggal beramal, nggak mau beramal tapi memperbanyak tanya. Itu kan niatannya untuk menyelisihi. Syirik gayane, tanya sana sini dan semisalnya. Penting untuk kita semuanya prinsip ini dengan hadis yang sangat pendek tetapi akan membimbing kepada kita memiliki pegangan yang kuat yang dengannya nanti kita mendapatkan jalan keselamatan. Nah, sisa waktu kayaknya kita mau jeda lumayan panjang. Berapa bulan jeda panjang rencananya? Gak tahu. Maka untuk itu sekira ada sesuatu butuh untuk diangkat, yang itu dibutuhkan waktu disilahkan. Oke. Kalau bulan puasa ini bekam itu boleh siang hari atau enggak, Ustaz? Tinggal badannya kuat apa enggak kuat. Oh, diperbolehkan siang ya. Kalau kuat monggo. Kalau enggak kuat enggak boleh. Itu satu lagi, Ustaz, kalau sholat jamaah itu ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam aja apa mengikuti, Ustaz? Mulut diam, telinga mendengar, hati mengikuti bacaan.
Berarti mulutnya diam, telinga mendengarkan, nyimak, hati ikut membaca. Membacanya di dalam hati. Iqra fi nafsika. Nanti ketika sudah amin, makmumnya baca apa enggak? Lihat imamnya. Kalau imam memberi kesempatan, imamnya diam dowo begitu, boleh membaca. Tapi bila imamnya setelah amin langsung membaca, tugas kita diam. Karena ayatnya jelas, idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu. Ketika Quran dibacakan, diam dan dengarkanlah. Apalagi? Saya mau tanya kalau masalah kematian itu tujuh hari atau 10 hari kita diberi makanannya itu berapa? Mereka mengadakan pengajian itu terus Tahlilan. semua kita diantri makanannya. Itu butuh diperinci dulu bentuk makanan yang dibagi-bagi itu apa. Kalau bentuk yang dibagi itu misalnya roti, telur, nggak ada sembelihannya, itu kembali kepada hukum asal barang itu mubah. Kalau ayam ada ayamnya. Ya, itu kan gitu. kalau ayam itu masuk sembelihan. Dan penyembelihannya untuk acara kematian itu nggak dituntunkan, itu nggak boleh berucap bismillah. Kalau nggak membaca bismillah berarti bangkai. Karena mana bismillah itu mengikuti syariat Allah. Mana syariat Allah untuk acara itu nggak ada kan? Itu bukan syariat Allah kok muni bismillah, ya salah. Contohnya begini, bismillah tak nyolong, gimana? Bolehkah bismillah tak nyolong? Lah untuk acara berhala kok bismillah gimana? Akhirnya bangkai, nggak boleh itu. Makanya kalau kita bisa menasehati, gak usah bikin acara begitu tuh yang paling selamat. Dini belum bisa menasehati, ya terlihat barangnya itu bentuknya apa. Kalau kan diantarin ke rumah gitu Ustaz. Kita kalau dapat makanan dari ahli kita, katanya nggak apa-apa Ustaz. Ya nggak apa-apa, pokoknya bukan sembelian ritual. Bukan sembelian ritual, tapi sembelian biasa. Ahli kitab itu boleh. Tapi itu kan sembelian ritual kan. Untuk acara kematian kan sembelian ritual. Panahnya seperti itu. Bila kita diberi, lihat kondisi. Pertama, bila ada dagingnya yang nggak boleh. Yang kedua, luwe apa enggak. Bila kita sudah punya makanan pribadi, sudah cukup, nggak usah pemberian, itu berikan saja pada orang lain yang sekira gak peduli kepada hal-hal yang seperti itu. Serahkan saja pada orang lain yang mereka itu mungkin khawatir kerja seharian gak punya penghasilan dan gak punya agama, ya berikan saja kepada mereka. Nah, kita mencukupkan milik kita sendiri, karena sebaik-baik makan itu hasil kerja sendiri. Kalau Allah, apalagi. Sekira cukup, demikian kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,